diksi Rasulullah itu, sayati di dalam Sahih Muslim tadi, saya khruju min ba'di katanya, nanti akan keluar sesudahku itu orang kami sudah ada seperti dia ini. Siapa? Hafizul Quran. 40 Hijriah kemudian Sayyidina Ali dibunuh waktu subuh. Dengan siapa? Abdurrahman Al-Mu'jam At-Tamimi. Siapa dia? Hafizul Quran. Sa'imun fin nahar, qa'imun fil lail. Maka hati-hati. Sekarang banyak tafid-tafid. Bukan nggak boleh, bukan nggak bagus, bagus. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrufus su'. Bahas di masjid. Pastilah orang itu man amana billah, orang yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, pasti pula orang itu beriman kepada yaumil akhir. Jadi i'tiqad terhadap yaumil akhir, bahwa ada hari akhir. Jadi kalau orang-orang yang saintis itu biasanya ya bahwa ada yaumil akhir. Wa aqamus shalah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Jadi bukan if'alus shalah, tapi mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Karena itu iqamah dalam bahasa Al-Qur'an. Wa atas zakah, dan menunaikan zakatnya. Dan yang terakhir, walam yahsya illallah, dan dia tidak punya rasa khawatir, rasa takut, rasa apapun kecuali kepada Allah. Kuncinya itu walam yahsya illallah, dia tidak punya perasaan takut kecuali hanya takut kepada Allah. Jadi di Al-Quran itu banyak kata takut. Salah satunya ada yahsya. Jadi takut pada harimau, yahsya. Bisa. Ada khauf, takut karena malu. Tapi takwa itu sebagian maknanya bermakna takut. Tapi takwa bisa bermakna menjaga, khawatir, merawat. Takwa sebagian maknanya khasyah, yaitu takut. Oleh karena kalau Al-Quran itu menyebut kata innama, maka stressingnya sebenarnya pada akhir, yaitu walam yahsya illallah, dia tidak merasakan takut illallah kecuali hanya kepada Allah. Sama, makanya kalau salah menafsirkan, Bapak Ibu sekalian, salah memaknai, salah menafsirkan, biasanya jauh pula maknanya, salah juga. Salah satu contoh misalnya begini, Al-Quran, maka potensi orang kalau biasa baca terjemahan, insya Allah memungkinkan kita tersesat dari jalannya, Pak, kalau kita tidak mempelajari teks aslinya dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu menggunakan istilah begitu kaya. Misalnya menciptakan itu bahasanya banyak. Kadang ja'alah, kadang khalaqah, kadang ansya'ah, kadang darabah, daraballahu mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Kadang fatarah samawati wal ardh. Sama itu maknanya menciptakan semua. Tapi kalau kita terperangkap pada terjemahan saja, itu ada risiko. Kenapa? Karena setiap orang menggunakan satu kata, itu meaningnya atau maknanya di pikiran kita menjadi berbeda. Misalnya, contoh, kalau saya orang Jawa Timur, bapak-bapak orang Sunda, saya makan di hadapan bapak-bapak semua bersama di meja besar. Di hadapan saya ada lele, gurami, misalnya, terus ada bawal. Di hadapan bapak-bapak itu ada telur, ada tempe, tahu, dan lain-lain. Saya misalnya bilang sama bapak, Pak, tolong ambilkan ikan. Pastilah bapak yang dari Sunda akan mengatakan, Ustaz, ikan itu di depan antum itu loh, ikan air tawar atau ikan air laut.
Itu ikan, mindset orang Jawa Barat pada umumnya. Tapi di Jawa Timur tidak, Pak. Ada ikan tempe, ikan telur, bahkan ikan terong. Jadi terong yang jadi kata ikan disampaikan pada kita, meaningnya, maknanya di pikiran kita akan menjadi berbeda. Lah inilah pentingnya kita berhati-hati. Karena itulah berhati-hatilah memahami Al-Quran. Jangan mudah terperangkap dengan terjemahannya saja. Karena terjemahannya itu bisa dikondisikan. Maksudnya dikondisikan itu disesuaikan dengan kondisi dan teks zamannya. Maka cetakan Arab, cetakan Indonesia, cetakan Brunei, cetakan Malaysia berbeda-beda. Oleh karena masjid ini harus menjadi pusat peradaban kita. Apa sih sesungguhnya yang harus kita lakukan? Karena ini zaman yang amat sangat berisiko. Nabi menyebutnya ini zaman fitnah. Jadi sayati zamanun, nanti akan datang satu zaman di mana zaman ini terjadi huru-hara, porak-poranda pemikiran. Maka kita penting jadikan masjid tempat kembali kita untuk mencoba memakmurkannya agar menjadi rumah bersama umat Islam. Mengapa ini penting? Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin sampaikan pendapat Syekh Burhanuddin Az-Zarnaji. Beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Ini saya penting untuk ungkap kembali karena Ta'lim Muta'alim di kalangan umat Islam sudah mulai nggak laku. Ini ditulis pada tahun 1190-an lah kira-kira. Sempat hilang ini, lalu muncul kembali, terbit di Jerman kira-kira abad ke-16. Lalu kemudian pesantren-pesantren menganggap ini penting, lalu kemudian dicetak kembali. Apa kata Syekh Zarnuji ini, Burhanuddin Az-Zarnuji? Kata beliau, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil 'ilm fi zamanina." Setelah saya mengamati, setelah saya perhatikan betapa banyak santri, mahasiswa, siswa-siswa, murid-murid fi zamanina, di zaman kami dulu ini, Pak. Saya kira ini bisa terjadi hari ini. Apa? Yajiduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai ilmu. Nah, sekarang metodologi begitu cepat, Pak. Dulu kita belajar Al-Quran itu lama. Untuk bisa baca Al-Quran, apalagi hatam, lama sekali. Lah sekarang metode Iqra, metode Al-Barqi, metode ini, anak-anak kecil udah bisa. Bahkan anak-anak kecil sudah hatam. Sekalipun metodologi itu punya kelemahan. Karena biasa misalnya Iqra, anak langsung baca A, Ba, Ta, Sa, Ja. Maka kelemahannya anak-anak nggak tahu huruf. Ini huruf apa nih? A, itu padahal alif. Ini huruf apa? Ba, padahal ba. Jadi huruf aslinya nggak dikenal oleh dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penting nih, mereka itu bersungguh-sungguh. Dan ini terjadi hari ini. Yajiduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Di mana-mana ada tahfidz sekarang. Di mana-mana nih Al-Quran begitu dekat dengan umat Islam, terutama anak-anak muda, begitu luar biasa. Tapi katanya beliau, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnaji ini, wala yasiluna au min manafi'ihi wa samaratihi. Tapi mereka tidak sampai pada manfaat dan buahnya ilmu. Jadi agama itu 3. 1, iman, yang dipelajarinya akidah, pelajarannya namanya tauhid, ilmu kalam. Ada syariah, Islam, ininya syariah, yang dipelajarinya fikih. Sebagai satu ijtihad, cara untuk beribadah. Yang terakhir, ihsan. Ihsan itu yang dipelajari ilmu akhlak. Perilakunya disebutnya akhlak atau adab dan lain-lain. Nah, adab ini, akhlak ini sesungguhnya buah dari ilmu. Dulu di zaman Rasulullah itu ada ini. Ini pentingnya kita berhati-hati di zaman sekarang. Dan sekarang sudah begitu booming dan populer, Pak. Di syarahnya Muslim, Sahih Muslim,
itu ada satu hikayat. Apa tuh hikayat itu? Dia menceritakan begini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta ghanimah setelah selesai melakukan perang, lalu harta rampasan perang itu dibagikan. Pada saat beliau itu membagikan, terkesan tidak adil. Karena sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu dikasih banyak. Abu Sofyan baru masuk, dikasihnya 1000 kambing. Ada yang dikasih 100 unta. Jadi banyak-banyak sekali yang dikasihnya. Nyaris sahabat-sahabat senior kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu nyaris nggak kebagian. Maka majulah orang yang namanya Dzul Huwaizir. Dia melangkerik di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, "I'dil ya Muhammad, hei Muhammad, berbuat adil dong, jangan sewenang-wenang. Masa orang-orang baru masuk Islam dikasih banyak, sementara sahabat-sahabat yang lama engkau tidak kasih?" Maka kata Rasul, "Siapa yang lebih adil dariku di muka bumi? Saya membagi ini bukan karena keinginanku. Aku nih membagi itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayangnya Dzul Huwaizir ini melipir, Pak, pergi saat Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihatnya dan penjelasan-penjelasannya. Pada saat dia pergi, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang ada di sana. Kata Rasulullah, "Saya khruju min ba'di, nanti sesudahku itu akan keluar orang kamis lihada seperti dia tuh." Siapa Dzul Huwaizir? Hafizul Quran. Hafal Al-Quran, gak tanggung-tanggung. Shaimun fin nahar, siangnya puasa. Qaimun fil lail, malamnya sujud, tetapi tidak punya akhlak. Al-Quran sampai di leher. Kalau tidak ada akhlak, gak ada maknanya. Karena buah dari ilmu itu akhlak. Makanya perlu keteraturan. Maka sekarang nih akhlak mulai banyak hilang, Pak. Maka barokah ilmu mulai dicabut oleh Allah. Mengapa? Karena sekarang penghormatan murid kepada guru sudah mulai hilang. Kalau cium tangan, taruh di jidat, taruh di pipi. Cium tangan, bolak-balik. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan, "Man tasafahani dakhalal jannah." Siapa yang berjabatan tangan denganku, pada Rasul, dakhalal jannah, masuk surga. Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ketemu engkau ya Rasul?" Loh, kan ketemu engkau. Tabi'in ketemu para sahabat. Sahabat bertemu dengan Rasul. Tabi'in ketemu para sahabat. Tabi'in ketemu tabi'in. Para ulama ketemu tabi'in. Terus sampai santri ketemu ulama. Ini nyambung, namanya bersanad. Makanya kepada orang tua, mak saya di pondok itu ingat betul. Kepada guru, kita ini Pak, dari jauh ketemu guru, sandal kita nih dari jauh udah dilepas. Kenapa? Kita nggak boleh lebih tinggi dari guru kita. Begitu penghormatannya kepada guru begitu luar biasa. Nah, oleh karena supaya kita menuntut ilmu ini bisa memperoleh buahnya, memperoleh manfaat dari ilmu itu, maka kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, pertama harus perbaiki niatnya. Gak bisa ini, harus ada niat yang benar. Karena itu Rasulullah menyampaikan, kata Rasul itu, "Kam min amali yatasawwaru bi surati amali dunya, summa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah." Kam min amalin, betapa banyak perbuatan. Yatasawwaru, berbentuk bi surati amali dunya, bentuk amal dunia. Jadi kalau kita bikin kue itu amal dunia ya Pak. Kita hal-hal yang sifatnya duniawi itu amal dunia. Tapi amal dunia itu summa yasiru bi husnin niyah. Tapi amal dunia itu sebab niat yang benar dan bagus menjadi min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, ajaklah saudara-saudaramu itu ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Apa? Bil hikmah, pertama dengan hikmah, dengan pendekatan yang elegan, yang membuat orang nyaman. Maka di Al-Quran disebut amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi kalau kita menyebut amar ma'ruf, perintah baik, ma'ruf itu beda dengan thayyib, Pak. Kalau thayyib di kita kan nggak pulang-pulang 3 Ramadan, 3 puasa, 3 lebaran. Ma'ruf itu beda dengan thayyib. Ma'ruf itu beda dengan soleh. Ma'ruf itu beda dengan birrun. Ini maknanya sama-sama baik, Pak. Khair, beda. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang kita kenali. Makanya kalau kita ngajak orang sholat maghrib berjamaah, datangin ke rumahnya satu persatu. Apakah itu nggak baik? Baik. Tapi itu tidak ma'ruf, Pak. Sebab apa? Orang baru kerja, pulang kerja, capek, oksigennya tinggal 1/4, dia ajak sholat, gedek. Diperlukan strategi, cara gimana mengajak orang. Diperlukan yang ma'ruf, bukan cukup baik. Baik menurut kita, belum tentu baik buat orang lain. Saya ingat bagaimana Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Beliau itu mengajak bajingan untuk bisa rajin sholat, nggak disuruh sholat. Beliau sampaikan, kamu mau ikut saya nggak? Wah, mau Kiai. Gimana Kiai? Saya mau ngapain nih? Gampang, nggak usah repot-repot. Kamu duduk di depan masjid saat saya jadi imam, saat-saat jamaah para sholat, kamu duduk di sana, jagain sandal orang. Saya kaget, Pak, di depan ini kayak pesantren, sandal dibalik-balikin. Keren itu, Pak. Itu pengabdian yang luar biasa, Pak. Nggak usah di-shooting pakai kamera itu, Pak. Kiai As'ad begitu, Pak, suruh jagain bajingan, suruh jagain sandal doang. Lama-lama dia mikir, yang sholat berjamaah itu cucunya, mantunya, anaknya, dia sendiri malu jadinya. Lama-lama sholat nggak usah disuruh, Pak. Ini pendekatan bil hikmah, dengan pendekatan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, Pak, tapi saya mudah-mudahan Bapak berkenan ya, saya mau ceritain nih. Ini pendekatan bil hikmah. Saya punya guru, beliau itu kekasih Allah. Mengapa begitu? Karena banyak hal yang kita nggak usah kita ngomong, apa yang kita ini kan di hati udah kejawab saja. Satu ketika, beliau dulu, Bapak kalau pernah tahu ada Doli di Surabaya, itu adalah lokalisasi terbesar se Asia Tenggara, Pak. Nggak tanggung itu, Pak. Beliau datang ke sana dan beliau menyesuaikan diri, pakai celana selutut. Lalu tanya, nggak disuruh itu para PSK itu untuk berhenti dari pekerjaannya. Cuma ditanya begini, gimana? Banyak tamunya. Gitu, Pak. Wah, Kiai, tamunya kadang-kadang 1, bahkan pernah nggak ada sama sekali, Kiai. Gimana kalau dikasih amalan supaya lancar? Gitu, Pak. Akhirnya apa? Mau, Kiai. Ini ya, kamu zikir hati. Di hatinya selalu ya Razak, ya Razak, ya Razak. Nunggu tamu tetap ya Razak. Bermain tetap ya Razak. Dalam keadaan apapun ya Razak. Tapi pada saat menjelang subuh, kamu mandi taubat. Diajarin cara mandi taubat. Astagfirullahaladzim. Setelah itu kamu sholat taubat. Udah. Tapi kalau ada perkembangan laporan ya sama Kiai. Baik Kiai. Dapat 3 bulan datang ke rumah Kiai. Kiai, alhamdulillah Kiai, tamu saya sudah nambah. Kadang semalam bisa 4, kadang 5. Alhamdulillah katanya. Kata Kiai, gimana? Mau ditingkatkan nggak? Mau Kiai. Nah, sekarang zikir hatinya tidak saja ya Razak. Tambah ya. Tambah ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Razak. Pokok di hati, jangan, nggak usah komat kamit biar nggak kelihatan orang. Pokoknya kamu harus dekat pada Allah. Dapat 3 bulan berikutnya datang lagi, Pak. Kiai, saya mau berhenti Kiai. Loh kenapa? Saya nggak nyuruh berhenti. Loh kenapa kok bisa mau berhenti? Saya nggak kuat ngadepin tamu Kiai. Semalam bisa 10, bisa 12. Anyep saya Kiai. Pak ya angin Pak. Maka kata Kiai, saya nggak nyuruh berhenti loh. Kamu berhenti beneran nih? Iya Kiai. Kalau mau berhenti janjilah sama Allah. Terus gimana ma'isyahnya, untuk kebutuhan sehari-harinya gimana? Kata beliau, kata si PSK ini, Pak, saya ingin buka warung Kiai, tuku kelontongan. Saya mau buka
warung kelontongan. Oh ya udah dibantu lah Kiai. Tapi janji ya, bener-bener janji. Bukan karena saya ya, bener-bener nih. Ya sampai sekarang sudah berhenti beneran Pak. Sekali berhenti. Kenapa? Pendekatan al-ma'ruf. Ini elegan. Nah maka karena itulah yang di dalam prediksi Rasulullah itu, sayati di dalam Sahih Muslim tadi, saya khruju min ba'di katanya. Nanti akan keluar sesudahku itu. Orang kami sudah ada seperti dia ini. Siapa? Hafizul Quran. 40 Hijriah kemudian Sayyidina Ali dibunuh waktu subuh. Dengan siapa? Abdurrahman Al-Mu'jam At-Tamimi. Siapa dia? Hafizul Quran. Sa'imun fin nahar, qa'imun fil lail. Maka hati-hati. Sekarang banyak tafid-tafid. Bukan nggak boleh, bukan nggak bagus, bagus. Tapi hati-hati. Kalau cara pegang Al-Qur'annya nggak benar, Pak. Saya melihat pegang Al-Quran dikira buku. Itu kalamullah loh. Kalamullah, gimana kita bisa memperoleh manfaat dan buahnya ilmu, sedangkan penghargaan terhadap ilmunya nggak ada. Makanya pertama orang nuntut ilmu, termasuk mau tahfidz Al-Quran, perbaiki niatnya. Untuk apa tahfidz? Kalau dia tahfidz Al-Quran hanya ingin memperoleh mahkota di surga, jepret Pak, bukan karena Allah itu. Makanya dulu sebelum kejadian Ustadz, saudara kita, ketika banyak testimoni, beliau katakan, orang bersedekah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Memang benar di Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti orang nanam satu biji tumbuh 7 ranting. Fikul disumbulatin mi'atu habbah. Setiap ranting akan tumbuh 100 biji. Terjadi proses pelipat gandaan 700 kali. Tapi itu bukan urusan kita, itu janji Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nggak bisa ada testimoni, alhamdulillah kemarin saya kasih rumah, 3 bulan kemudian saya dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Dapat rumah 10 biji. Enggak begitu Pak. Ikhlas tanpa pamrih, berbagi tanpa pamrih. Termasuk menuntut ilmu tanpa pamrih. Itu karena semata-mata lillahi ta'ala. Hanya berharap ridho Allah saja. Karena itu, yang kedua niatnya itu hanya melawan kebodohan agar umat Islam ini tidak bodoh. Ketiga, niatnya itu supaya ilmu itu bisa dialirkan, dimanfaatkan kepada umat manusia. Jadi niat ini nggak boleh geser. Nah, kita ini niatnya macam-macam Pak. Ada nuntut ilmu karena ingin naik pangkat, akan melanjutkan ini karena ingin tambahan gaji. Nah kalau itu nggak dapat manafi'uhu wa samaratuhu, tidak akan dapat. Wala yasiluna, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, tidak akan dapat. Karena itulah niat ini menjadi penting. Makanya niat, maka kata Rasul, kamin amali yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru bi husniyah min amalil akhirah. Maka perbuatan dunia itu akan menjadi perbuatan akhirat kalau niatnya benar. Saya jago catur nih Pak. Oke, ada tetangga anak-anak muda nongkrong nggak jadi buang-buang waktu, main game aja. Terus saya ajarin catur, gara-gara catur, lalu kemudian dia punya pendapatan karena jadi master misalnya, sama orangnya, tuanya jadi hormat, sholatnya jadi rajin, maka itu dakwah bil hikmah. Maka perbuatan dunia dengan catur itu bisa menjadi perbuatan akhirat gara-gara bihusnin niyah. Sebaliknya, kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah, betapa banyak amal yang berbentuk amal akhirat, summa yasiru min amalid dunya, kemudian dia menjadi amal dunia. Sebab apa? Bisu inniyah, sebab buruknya niat. Sholat rajin nih ke masjid, tapi karena ada yang diincar, rajin sholat jadi imam di belakang karena ada mertuanya, itu gak ada hafid tuh Pak, itu bisu inniyah, jadi menjadi perbuatan dunia. Maka bapak-bapak hati-hati
Ini kalau perspektifnya tauhid, perspektifnya akhlak, hati-hati dengan jangan mudah memvonis orang. Sebab apa? Kita nggak tahu hati setiap orang. Yang dihitung oleh Allah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian. Wala ila suwarikum, juga tidak melihat performanya, wajahnya seperti apa, enggak. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat hati kalian itu loh. Maka hati-hati. Ada orang sholat pakaiannya rapi, bagus, harum. Bahkan bisa melampaui tempatnya di depannya imam. Apakah pasti diterima oleh Allah? Belum tentu. Belum tahu kita. Tergantung niatnya. Apakah benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Apa betul itu? Kalau tidak, ya nggak bakal, Pak. Menjadi a'malud dunya. Menjadi amal dunia, Pak. Karena itu tergantung. Ada orang sholat dalam keadaan compang-camping, hanya menutup aurat, baju pun nggak pakai, sarung cukup nutup aurat, dipusar saja, sholat di tengah sawah. Apakah pasti ditolak oleh Allah? Belum tentu, nggak tahu kita. Allah yang maha tahu. Jangan-jangan saya pernah ketemu dengan orang sholat pakaiannya, aduh kusut, jelek bener. Kan kadang kalau mubalik suka menyampaikan, kalau mau ketemu sama presiden yang bagus-bagus, mau ketemu mertua yang bagus-bagus, harumnya minta ampun, giliran mau ketemu Allah 5 waktu sehari, yang jelek-jelek. Nggak salah sih, benar juga. Tapi juga tolong dipahami orang-orang yang berpakaian jelek. Saya pernah ketemu dengan ulama, pakaiannya kusut sekali. Saya tanya, Kiai, kenapa Kiai pakai? Kiai punya loh pakaian yang bagus-bagus, ketemu Allah kok nggak yang bagus-bagus? Kata beliau apa? Saya pingin hina di hadapan Allah. Loh, karena Allah tidak butuh penghormatan, katanya. Allah itu tidak butuh penghormatan. Saya di hadapan Allah menghinakan diri, seperti apalah saya ini di hadapan Allah. Maka pakaiannya pun dia sembarang. Bukan tidak menghormati Allah, tapi menghinakan dirinya di hadapan. Kan beda nih Pak perspektifnya. Karena hati-hatilah kita. Kadang kita ini salah menangkapnya. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memberikan nasihat cara kita bergaul dengan orang. Jadi supaya kita nggak mudah memvonis orang. Kalau kita ketemu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika engkau bertemu ahadan dengan seseorang, tapi orang itu lebih al-akbaru, lebih tua dari engkau, suruh katakan dalam hati, orang ini pasti di hadapan Allah lebih mulia dibandingkan saya. Kenapa? Karena orang tua ini lahir lebih dulu, pasti amal ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya. Ketika ketemu orang yang lebih muda, al-asghar, suruh katakan dalam hati, orang ini pasti lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan saya. Kenapa? Karena orang ini lahir belakangan, pasti maksiatnya lebih dikit dibandingkan saya. Ketika ketemu orang yang berilmu, suruh katakan orang ini pasti di hadapan Allah mulia. Karena orang ini punya keberkahan ilmu, punya kemanfaatan ilmu, menyebar ilmunya, pastilah Allah lebih senang pada orang ini dibandingkan saya. Kalau ketemu orang bodoh, suruh katakan orang ini pasti di hadapan Allah lebih mulia dibandingkan saya. Karena orang ini melakukan maksiat karena bodohnya. Sedangkan saya sudah tahu masih melakukan maksiat. Maka insya Allah kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada orang dengan level apapun, kepada orang dengan pekerjaan apapun, tidak akan pernah kita menghinakan orang lain. Tidak akan pernah. Karena di situ puncak kemanfaatan ilmu, puncak buahnya ilmu. Maka akhlak akan menjadi tuntunan yang mutlak. Nah, karena itulah perbaiki niat. Yang kedua, pilih ilmu, pilih guru, pilih teman. Salah milih ilmu, Pak, berantakan. Salah pilih guru, kacau hidupnya. Jangan sampai orang non muslim jadi guru kita. Masa nggak, katanya, saya baca Al-Quran. Menurut saya Al-Quran ini, jangan menurut saya Pak, nggak boleh. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran birru'yi dengan pikirannya,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tunggu itu tempatnya di neraka. Makanya nggak boleh. Apalagi masjid diminta yang menjadi narasumber non muslim. Gimana? Itu sudah salah arah menurut saya. Apa nggak ada orang muslim yang bagus ini? Nah, karena itulah hati-hati. Kita ini penting hati-hati. Pilih guru yang benar. Pilih ilmu. Misalnya ilmu yang dibutuhkan pertama apa? Ilmul hal. Ilmu yang paling kita butuhkan sekarang apa? Bapak rajin sholat nih. Ilmunya sholat udah tahu nggak? Ah, ilmunya sholat dulu pelajari. Karena ini adalah ilmul hal yang dibutuhkan mendesak hari ini harus diketahui. Banyak di antara kita masih belum maksimal. Apakah dia ngerti bacaan-bacaan itu, tahu dia bahwa itu ada dialog dengan Tuhannya? Apakah dia tahu bahwa yang bersujud itu sab'atu a'dzam, 7 tulang yang bersujud, Pak? Dahi 1, 2 tangan kita, 2, 3 lutut kita, berapa? 4, 5 jari-jari kaki kita harus bersujud. Jadi setidaknya 5 jari itu 1 jari aja bersujud, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diangkat kayak anak kecil gitu, Pak. Jadi kalau mau sujud kakinya diangkat gitu, enggak sah, Pak. Karena yang sujud itu sab'atu a'dzam, dan banyak, bukan hanya itu. Kenapa harus angkat tangan seraya mengucapkan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu apa? Oh, takbiratul ihram itu artinya takbir al-ihtiram, takbir penghormatan. Sekali menyebut lafal Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seraya mengangkat tangan, artinya berserah diri hanya kepada Allah. Takbiratul ihram bisa bermakna takbir yang mengharamkan, yaitu begitu udah takbir Allahu Akbar, hal-hal yang halal di luar sholat jadi haram dilakukan di dalam sholat. Sisa makanan di luar sholat nih, sisa makanan dimakan oleh kita, halal, nggak apa-apa, Pak. Tapi begitu Allahu Akbar, ada sisa makanan nih, nggak apa-apa makan, nggak boleh, haram hukumnya masuk. Karena takbiratul ihram batas antara halal di luar sholat menjadi haram dilakukan di dalam sholat. Di luar sholat kita colek teman, halal. Tapi begitu sholat, kakinya diinikan sama paha teman, ya haram, tidak boleh. Dan yang lain-lain. Ini gambaran sholat menjadi pokok. Ilmu tentang sholat. Kan kita kadang aneh ya, Pak. Kita udah rajin sholat, kalau kita tanya apa definisi sholat, nggak tahu kadang-kadang. Bapak sudah makan nggak? Udah. Apa definisi makan? Nggak tahu, Pak. Nggak perlu, merasa nggak perlu. Padahal penting untuk kita ketahui supaya kita mengerti apa, bagaimana, mengapa harus baca itu. Bahkan ulama itu di dalam kitab syarahnya, kitabnya Syekh Sunan Giri, ada kitab namanya Kitab Asrar. Jadi kalau saya Sunan Giri itu at-tahiyat. Selama ini kan kalau at-tahiyat telunjuk aja ya, Pak, yang dipikirkan ya. Di kitab-kitab itu hanya telunjuk yang dibahas. Jempolnya dibahas nggak, Pak? Apakah jempol itu begini, apa begini, apa begini? Apa begini? Jempolnya gimana sih posisinya? Sunan Giri punya rumus. Kata Sunan Giri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad gak boleh jauh dari Allah. Jadi ada falsafahnya. Bahkan ada ulama mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya tanya, kok mesti begitu? Iya, Nak, memang begitu. Kita nggak boleh menjempolkan diri. Sehebat apapun kita sembunyi di bawah Allah. Sepinter apapun kita harus sembunyi. Nggak boleh sembarang kita. Nah, ini falsafahnya begitu luar biasa. Jadi kadang kita nih berpikir sholat seperti olahraga. Ya, kalau dia sholat hanya untuk mendapatkan sehat, itu niat tadi. Bisuin niat, maka menjadi perbuatan dunia. Jadi berhati-hati. Pilih teman. Tidak semua teman itu, karena kita ini punya hati, Pak. Imam Ghazali menyebut hati itu kolbun. Bahasa Arabnya kolbun. Summiya kolbun kollaba yukallibuhu. Disebut hati karena bolak-balik. Sebentar iya, sebentar enggak, sebentar iya, sebentar enggak. Karena itu iman tempatnya di hati.
Yasdad au yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang iman. Maka pilih teman hati-hati. Karena teman bisa membuat kita terjerumus kalau kita salah memilih. Maka syaratnya supaya kita memperoleh ilmu yang benar, satu, niatnya perbaiki, dua, pilih ilmu, pilih guru, pilih teman. Ketiga, hormati ilmunya, hormati gurunya. Makanya orang-orang dulu itu pengabdiannya kepada gurunya luar biasa. Saya punya guru itu kekasih Allah. Saya yakin beliau itu begitu. Kenapa? Dulu waktu jadi santri sama gurunya suruh nyuci surbannya kiai. Nih nak, cuci nak. Dia cuci. Begitu selesai, udah selesai. Iya kiai. Diambilin lagi. Bahkan diambilin yang baru masih ada dari lemarinya. Diambilin lagi, dicuci. Tapi begitu kita tanya, ternyata beliau tidak berniat untuk mencuci surban. Tapi beliau berniat untuk mencuci hatinya sendiri. Dia ubek-ubek itu namanya surban, tapi sesungguhnya yang sedang dibersihkan hatinya dia sendiri. Jadi falsafah ini Pak, tapi masuk dalam kejiwaannya dia. Subhanallah, beliau itu luar biasa. Maka biasanya ilmu ketika diperoleh, apakah ilmu itu punya nilai tambah atau tidak, kelihatan dari akhlaknya. Karena itu Imam Ghazali ketika beliau itu sholat, adiknya jadi makmum nih, Syekh Ahmad. Imam Ghazali di depan. Pada saat selesai sholat, Imam Ghazali dicolek oleh adiknya. Caca. Imam Ahmad orang Jawa Timur nih Pak. Caca. Kok saat sujud masih mikirin darah? Caca. Loh, kok kamu tahu katanya? Saya memang mikirin darah saat sujud. Kok bisa tahu? Kalau gitu kamu udah sampai pada Allah. Karena saat sujud apa yang dipikirkan Imam Ghazali dia tahu persis. Kata Imam Ghazali, siapa gurumu? Saya memang saat sujud sedang mikirin darah karena saya sedang mengarang kitab tentang bab haid. Saya saat sujud masih berpikir tentang darah. Padahal kitabnya udah banyak nih Pak. Kitab dia saat karya yang terakhirnya itu bawa bab haid, beliau sujud masih mikirin darah. Lalu apa katanya? Siapa gurumu? Ditunjuk itu guruku. Ternyata tukang sol sepatu. Bayangin. Makanya jangan tertipu sekarang. Santrinya banyak, ini pasti kiai hebat. Belum tentu Pak. Belum tentu dia tembus pada Allah. Kadang-kadang ulama-ulama khos itu bersembunyi, gak memperlihatkan dirinya. Kadang dia berbentuk orang gila, kadang jadi musafir, pengen dihina orang. Jadi itu sesuatu yang biasa ini. Tradisi dalam tasawuf itu begitu Pak. Makanya Imam Ghazali berguru. Saya ingin berguru kepada engkau Syekh. Loh, engkau kan seorang cendekiawan muslim, karya kamu tuh banyak. Tidak Syekh, saya belum sampai pada Allah. Kitab-kitab yang saya buat tidak membuat saya tembus kepada Allah. Maka saya kalah sama adik saya. Bimbing kami supaya saya tembus pada Allah. Ya kalau kamu mau berguru sama saya, sapu rumah saya, halaman rumah saya. Disapulah oleh Imam Ghazali. Bayangin, seorang syekh jadi tukang sapu Pak. Jadi yang jadi marbot jangan merasa kecil hati. Sungguh ini. Dilakukan oleh Imam Ghazali di tengah pekerjaannya, syekhnya bilang, bukan gitu nak caranya nak. Pakai tanganmu, jangan pakai sapu, pakai tangan. Dilakukanlah itu Pak, pakai tangan. Lalu dibilangin lagi, bukan gitu. Setelah beberapa saat dibilangin, bukan gitu nak. Buka jubahmu itu, yang terhormat itu. Jubahmu itu buka, buat lap itu. Dilakukan Pak, karena Imam Ghazali percaya bahwa ini orang syekh ini bakal membawa dirinya kepada Allah. Dilakukan, maka ditanggalkanlah syekhnya, ditanggalkanlah kecendekiawanannya, ditaruh, maka dia lakukan itu, maka dia peroleh. Puncaknya itu bukan karena ngarang kitab, tapi puncaknya saat dia berguru kepada tukang sol sepatu. Jadi hati-hati nih Pak. Waduh, kita sekarang kadang mudah tertipu karena banyak muridnya dikira bagus. Belum tentu loh Pak, belum tentu. Hati-hati. Maka kalau mau pingin tahu sesuatu, istikharah, tanya sama Allah, jangan curhat sama semua orang. Maka kalau kita curhat tentang kesulitan hidup, dalam hadis disebut
dia sama dengan menceritakan aibnya Allah kepada makhluk. Hati-hati. Jadi kita harus ini zaman-zaman fitnah, mari kita rawat nih. Jadikan masjid ini tempat di mana kita bisa membangun peradaban baru. Anak-anak kita. Jadi anak-anak jangan diusir, Pak. Memang berisik anak-anak. Dia bikin nih masjid supaya orang-orang senang berada di masjid. Siapapun dia, mau orang tua, mau anak kecil. Jangan diusir anak-anak kecil itu. Memang berisik. Tapi kalau dia diusir, nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, yang mau ganti siapa, Pak? Karena dia udah nggak biasa di masjid. Apalagi sekarang anak-anak bawa ini, latu-latu. Memang berisik, Pak. Diajarin, dibimbing, yang lebih sepuh ngajarin. Jadi memang harus dibimbing. Ujian buat kita di dunia. Saat sholat, jangan kemudian pingin hening. Kadang kalau kita hening mikirin rokok yang di rumah, aduh belum dimatiin tuh rokok kadang-kadang. Jadi banyak. Jadi begitu Allahu Akbar, betul-betul kita hanya bersama. Lama-lama kalau selesai sujudnya 7 tulang ini, rasakan kalau darah yang sujud kepada Allah gimana. Lama-lama rasakan gimana kalau yang sujud itu nafas yang keluar masuk ini. Pasti lain, Pak, rasanya. Itu perlu latihan. Jadi sholat kita perbaiki. Ayo kalau berkenan saya bantu. Sebenarnya kalau saya bersama-sama saya juga dapat manfaat. Sholat saya jadi bagus karena kita belajar bareng-bareng. Takbirnya itu gimana? Kenapa harus sedekap begini? Apa tujuannya? Ada maksudnya. Kalau salam kan kita nih ikut-ikutan, Pak. Coba bapak semua ya pasti nih ikut-ikutan dulu. Kalau menoleh itu assalamualaikum kan main toleh aja gitu, Pak. Kalau ulama nanya itu, kamu nolehnya bersamaan dengan apa itu? Banyak yang nggak tahu, Pak. Oh, ternyata menolehnya itu bersamaan dengan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak karena rahmat Allah, nggak bisa noleh, Pak. Nah, ini penting hati kita rawat. Jadikan ini pokok puncak dari ilmu yang kita pelajari, puncak dari agama yang kita pelajari. Akhlak. Kalau nggak ada akhlaknya, biar pinter selangit, nggak ada artinya, Pak. Dan hati ini kunci, maka rawat. Penyakit itu dari hati, Pak. Bapak tahu ya Mas Pepeng jari-jari. Sebelum wafat saya diskusi sama beliau. Dia dokternya diselesaikan di atas ranjang, di tempat tidur. Kita masih berapa lama? Sudah sampai ya? Dikit ya. Izin ya, Mbak. Jadi Mas Pepeng ini cerita sama saya. Dia jadi MC selama 2 jam, nggak ada kesempatan untuk pipis. Selesai acara, mau pipis nggak bisa. Dilarikan ke rumah sakit, Cinere. Begitu sampai sana, koma dia. Ada di ICU. Saat dia koma, selama 40 hari, suster lupa bolak-balikin dia. Begitu nggak dibolak-balikin selama 41 hari, di sininya gosong. Akhirnya dokter menawarkan, gimana Mas kalau operasi memindahkan kulit paha ke bagian belakang? Berapa dok biayanya? 80 juta. Berapa tingkat kesuksesannya? 50-50. Bisa sukses, bisa kagak? Kata beliau, ya kalau gitu lakukan secara manual aja saya. Biar 80 juta untuk kuliahnya saya di UI. Ya udah, dibuang daging-daging busuknya, Pak, dari sini. Tinggal ke tulang belakangnya tinggal 2 cm. Akhirnya apa? Tutup pakai kapas, yudium. Selama seminggu dilihat oleh dokternya. Tumbuh daging sekelingking. Dokternya kaget. Ini ada ajaib nih. Kok tumbuh daging sekelingking? Kamu minum obat apa, Mas Pepeng? Enggak, saya minum obat yang dokter kasih. Ternyata dapat setengah bulan udah 2 lapis. 3 minggu 3 lapis. 4 minggu 4 lapis. Sampai kulit arinya muncul. Suatu ketika pagi-pagi istrinya lihat. Istrinya bilang, Mas Pepeng marah-marah ya? Enggak marah-marah. Ini ada bintik-bintik biru di antara sela-sela daging. Astagfirullah, tadi pagi ada suster masuk nggak ketok pintu, saya jengkel aja bikin penyakit, Pak. Terus dia cerita, saya amalkan hadis Nabi. Hadis yang mana, Mas? Saya 10 tahun di pondok. Yang mana? Inna fil jasadi mudghatun. Pada jasad manusia ada mudghah, segumpal darah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika bagus segumpal darah, bagus ke seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kullu. Jika buruk seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Jadi Pak, kalau kita ngelihat orang
suka dengki sama orang. Biasanya penyakitnya kalau nggak kolesterol apa gitu sampai di sini, tahu-tahu begini. Kenapa? Jalannya nggak lancar, hatinya rusak. Maka rawat hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin lama-lama supaya kita tambah bersaudara. Kita tutup ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastilah orang itu man amana billah, orang yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, pasti pula orang itu beriman kepada yaumil akhir. Jadi i'tiqad terhadap yaumil akhir, bahwa ada hari akhir. Jadi kalau orang-orang yang saintis itu biasanya yang non muslim pada umumnya itu tidak percaya bahwa ada yaumil akhir. Wa aqamus shalah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Jadi bukan if'alus shalah, tapi mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Karena itu iqamah dalam bahasa Al-Qur'an. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakatnya.